Anda barangkali masih ingat dengan sosok Deoli Payumara, mantan pengacara Barada Eliezer, yang sempat bersuara mengenai isu LGBT yang mengarah ke Verdi Sambo. Kita bahas itu di video kali ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Beberapa waktu yang lalu, di dalam sebuah tayangan di channel YouTube Karni Ilyas, Deoli Payumara membicarakan mengenai isu ini. Saya mencoba membacakan keterangan Deoli Payumara dalam diskusi di channel YouTube-nya Karni Ilyas di TV One, di media online tv1news.com. Di sini dikatakan, akhirnya terungkap, ternyata sosok ini yang pertama kali beritahu Deoli kalau Irjen Verdi Sambo LGBT. Sambo itu B alias biseksual. Itu headline dari berita di TV One News. Akhirnya terungkap, ternyata sosok ini yang pertama kali beritahu Deoli kalau Irjen Verdi Sambo LGBT. Sambo itu B alias biseksual. Bekas pengacara Richard Eliezer, Padihang Lumiu, atau dikenal dengan Barada E, yaitu Deoli Payumara, angkat bicara soal terkait kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yang turut menyeret Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, hingga berani singgung soal LGBT Rabu tanggal 24 bulan 8 2022. Dalam tayangan YouTube channel Karni Ilyas Club, acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, Deoli Payumara bercerita seputar kasus kematian Brigadir J, yang turut membuat mantan kliennya Barada E menjadi tersangka bersama Irjen Verdi Sambo. Menurut pengakuan Deoli Payumara, saat itu ia mendapat tawaran dari rekan polisi, Kanit Dr. Suradi, untuk menangani kasus kematian Brigadir J sebagai kuasa hukum Barada E. Pada awalnya, kata Deoli, dia mengaku tak mengikuti kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Barada E itu. Saya dijemput Kasubdit dan Kanit Dr. Suradi. Katanya gini, udah lu nangani perkaranya. Jujur aja, saya awalnya nggak ngikutin kasus itu, kata Deoli Payumara, Kamis 18 bulan 8 2022. Berkat bujukan Kanit Dr. Suradi, akhirnya Deoli Payumara bersedia menangani kasus dan berperan sebagai kuasa hukum Barada E. Singkat cerita, Deoli Payumara diminta untuk datang ke Mabes Polri. Menurut Deoli Payumara, saat tiba di lantai 4 di ruang Bareskrim, dia sempat tidak diperbolehkan masuk oleh sejumlah anggota Brimob yang berjaga di depan ruangan Bareskrim. Di lantai 4 mau masuk ke Bareskrim, Brimob banyak. Saat itu saya bilang, saya mau masuk. Justru saya dicegat. Dia bilang, Bang, kami koordinasi dulu ke dalam. Aku bilang, aku kan mau masuk, aku kan orang dalam. Namun kemudian ada rekan saya yang menyuruh saya masuk ke ruangan. Lalu saya bilang ke Puara Brimob itu, tuh kan, Ane bilang juga apa? Ane kan pangkatnya jenderal di sini, mah. Ya jenderal bodong, ujar Deoli Payumara. Ketika masuk ke ruang Bareskrim, dia bertemu dengan Dr. Suradi dan diminta untuk menangani kasus sebagai kuasa hukum Barada E.
Adapun Deoli Payumara mengaku dibekali dokumen-dokumen lengkap terkait kasus kematian Brigadir J untuk dipelajari sebelum menjadi kuasa hukum Baradae. Dr. Suladi bilang, "Saudaraku, ini karena saudaraku belum tahu persoalannya detail. Ini aku kasih semua dokumen-dokumen, semua rekaman CCTV di sini. Di situ semua dibuka. Dokumen dibuka, CCTV dibuka, aku tanyakan. Ini perkara apa, bos? Sambo? Oh, Bang 303, katanya. Setelah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Baradae, tibalah Deoli Payumara menemui Baradae. Saat itu, kata Deolipa, Baradae tengah berada di sebuah ruangan yang dijaga oleh beberapa anggota BRIMOB. Kemudian, saat masuk ke ruangan yang dimaksud, Deolipa pun melihat Baradae yang sedang tidur. Ker. Heh, bangun. Setelah itu saya bilang, oke, lu pakai gua untuk jadi kuasa hukum. Ayo kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa panjang. Haleluya. Amin. Setelah selesai berdoa, Baradae tenang. Kemudian saya ajak dia dengarin lagu rohani, ujar Deoli Payumara. Kemudian Deolipa pun mulai perbincangannya bersama Baradae dengan menanyakan ada apa sebenarnya. Kemudian Baradae menyebut bahwa di kepalanya ada 2 skenario. Jadi di kepala Baradae itu bukan peristiwa yang sebenarnya terjadi waktu kuasa hukumnya itu bertanya, tetapi sebuah skenario, dan skenarionya itu ada 2. Jadi ada sebuah rancangan mengenai apa yang harus diungkapkan terhadap peristiwa itu untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Berarti masih ada setannya. Skenario pertama itu yang cuci otak oleh Kadif Propam, ujar Deolipa. Tiba-tiba di tengah pembicaraannya bersama Karni Ilyas, Deoli Payumara justru membeberkan soal adanya dugaan Irjen Verdi Sambo adalah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Cerita dikit, LGBT. Semua ini nggak ada yang LGBT kecuali si psikopat. L-nya hilang, G-nya hilang, T-nya hilang, tinggal B. Nah, B, biseksual, itulah Sambo, Irjen Verdi Sambo, kata Deoli Payumara. Bahkan Deolipa secara belak-belakan di hadapan Karni Ilyas menyebut bahwa biseksual bisa dengan perempuan, tapi bisa juga dengan laki-laki. Dia itu bisa sama laki-laki, bisa juga dengan perempuan. Bisa selingkuh dengan pria, bisa selingkuh dengan perempuan, kata Deoli Payumara. Kembali ke perbincangannya soal skenario kematian Brigadir J. Deolipa menyebut bahwa Baradae dipaksa atasannya untuk memainkan skenario pertama, yakni tembak-menembak. Skenario tembak-menembak itu dibuat agar pada akhirnya bisa SP3 dengan modus pembelaan. Tetapi saya bilang ke Baradae, lu kosongin dulu tuh pikiran lu. Akhirnya dia menuliskan apa yang terjadi, kata Deoli Payumara. Kembali ke persoalan LGBT. Baradae diminta menceritakan sosok Brigadir J yang sebenarnya terkait adanya dugaan bahwa Irjen Verdi Sambo, kata Deoli Payumara, merupakan seorang biseksual. Si Yosua, dia gimana? Gay bukan dia? Baradae bilang bukan gay. Soalnya selama tanggal 2 sampai tanggal 7 Juli bersama saya. Lalu aku tanya lagi, transgender bukan? Bukan, dia kan bukan banci. Nah, si Yosua biseksual bukan? Bukan, karena dia mesra banget sama pacarnya. Nah, jadi Yosua itu sayang banget sama pacarnya, Vera Simanjuntak, kata Deolipa. Justru Kuat Ma'ruf atau KM, kata Deolipa, yang menjadi titik sumber persoalan kasus kematian Brigadir J. Deolipa mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf adalah pengikut keluarga Irjen Verdi Sambo asal Brebes
yang sudah lama bekerja bersama keluarga Sambo. Menurut Deolipa, ada kemungkinan bahwa Kuat Ma'ruf bertengkar dengan Brigadir J karena suatu masalah. Mungkin dia ada senggolan soal emosional dengan Brigadir J atau Joshua yang sifatnya personal, tapi bukan urusan cinta. Kuat Ma'ruf ini diduga punya dendam, kata Deolipa. Kemudian Karni Ilyas bertanya kepada Deolipa, mengapa menuduh Irjen Verdi Sambo? Ada kaitannya dengan LGBT? Kenapa Anda menuduh dia, Irjen Verdi Sambo maksudnya, sebagai biseksual? Kata Karni Ilyas. Menurut Deolipa, alasannya menyebut bahwa ada kaitannya dengan LGBT dengan Irjen Verdi Sambo adalah sumber dari rekannya di kepolisian itu, yakni Kanit Dr. Suradi. Ketika si Pak Dr. Suradi bilang, Lip, saudaraku, ini ada potensi LGBT. Artinya, intelijen sudah jadi. Pernyataan Suradi sudah saya pegang, yaitu LGBT. Saya cuma punya kesimpulan di awal, semua pelakunya ya LGBT, kata Deolipa. Di ujung ceritanya kepada Karni Ilyas, Deolipa menyebut bahwa dia sepakat dengan kabar reskrim soal penyebab kematian Brigadir J. Akhirnya saya sepakat dengan kabar reskrim bahwa hanya Tuhan, hanya Kuat Ma'ruf, hanya Ricky atau Brigadir RR, hanya Putri Chandrawati, dan hanya Joshua atau Brigadir J yang tahu soal apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi kemungkinan adalah karena Joshua mati kan konspirasi mereka bertiga. Mereka bertiga akhirnya dibikin skenario oleh si mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, si psikopat itu. Mantan pengacara Baradae alias Richard Eliezer, Deolipa Yumara menduga ex Kadif Propam Irjen Verdi Sambo seorang psikopat yang punya kelainan seksual. Menurut Deolipa, Verdi Sambo memiliki ketertarikan dengan wanita dan pria dalam hubungan atau biasa disebut biseksual. Kami dideteksi orang ini. Maksudnya Irjen Verdi Sambo sudah sejak 2 tahun kemarin dia adalah biseksual. Biseksual ini suka sama wanita dan suka sama pria. Tingkat cemburunya tinggi karena dia bisa bercinta dengan beberapa orang, ujar Deolipa di kediamannya, Depok, Jawa Barat, Sabtu 20 bulan 8 2022. Deolipa Yumara menjelaskan kepribadian Verdi Sambo itulah yang menyebabkan pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi. Deolipa juga menuding Verdi Sambo seorang psikopat, sementara Baradae dan Brigadir J menjadi korbannya. Psikopat Verdi Sambo, ini psikopat, sebab menurut ilmu psikologi yang sudah lama saya pelajari, orang biseksual punya tingkat kecemburuan yang tinggi ke arah psikopatik, ke arah panik dan gila, jelasnya. Sementara itu, Deolipa Yumara mengatakan Brigadir J dan Baradae bukan LGBT. Menurut dia, hal itu terbukti dari pengakuan Baradae ketika berbincang bersama Brigadir J soal kekasihnya masing-masing. Dari perkara ini, saya sampaikan Eliezer dan Joshua bukan seorang LGBT, sebab mereka mempunyai pacar dan dalam komunikasi keduanya, mereka menyayangi kekasihnya dan taat kepada Tuhan imbuhnya. Selain itu, Deolipa Yumara menekankan Verdi Sambo menjadi dalang utama perbuatan keji yang menimpa Brigadir J. Dia menegaskan Brigadir J hingga Baradae hanya menjadi korban dari seorang psikopat, Verdi Sambo. Saya sampaikan Eliezer adalah korban kekejaman seorang psikopat. Saya sampaikan Joshua adalah korban seorang psikopat, kata dia. Ya, itulah tadi cerita mantan pengacara Barada Eliezer, yaitu Deolipa Yumara, yang bernyanyi dengan lantunan yang mengerikan, yaitu bahwa Irjen Verdi Sambo adalah seorang LGBT atau biseksual dan juga seorang psikopat. Memang
soal usaha untuk menemukan motif dari penyebab kematian dari Brigadir Joshua adalah tanggung jawab aparat penegak hukum, dalam hal ini para penyidik Polri. Tapi karena isu ini sampai saat ini masih liar dan juga masih hangat, itu akhirnya memantik rasa penasaran publik yang akhirnya melahirkan spekulasi-spekulasi liar, asumsi-asumsi liar di pikiran masyarakat. Dan saat ini saya juga coba berasumsi mengenai kemungkinan motif yang menjadi penyebab utama Brigadir Joshua dibantai di Duren 3. Berdasarkan cerita tadi, yaitu bahwa Lipa mengatakan bahwa sumber awal dari malapetaka yang menimpa Joshua adalah Kuat Ma'ruf. Pada suatu ketika, Ma'ruf atau Kuat Ma'ruf, dia bertengkar dengan almarhum Joshua. Dan pertengkaran itu adalah pertengkaran verbal yang terjadi di sosial media, WhatsApp katakanlah begitu. Jadi mereka bertengkar secara verbal di WhatsApp, saling lempar kata-kata sindiran apalah gitu. Dan di dalam pertengkaran itu, saya menduga Joshua melemparkan kalimat yang berbau skandal antara Ma'ruf dengan Ferdy Sambo. Nah, isi pesan ini masih asumsi saya. Isi pesan pertengkaran antara Joshua dengan Ma'ruf ini, celakanya itu sampai di tangan Ibu Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Dan karena Putri Chandrawati melihat isi pertengkaran antara Joshua dan Kuat Ma'ruf melalui WhatsApp, akhirnya dia panggil suaminya, lalu dia interogasi suaminya. Yang terjadi adalah Ferdy Sambo justru marah dan malu. Betapa malunya seorang jenderal ternyata punya orientasi seksual yang tidak sehat, katakanlah begitu. Akhirnya hilanglah akal sehat Ferdy Sambo. Seperti juga yang dikatakan oleh Pak Suding waktu rapat dengar pendapat dengan Kapolri beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa hilang akal sehat Ferdy Sambo, seorang jenderal. Akhirnya dia melampiaskan kemarahannya kepada Joshua dengan melakukan tindakan pembunuhan layaknya seorang psikopat. Jadi kalau Lipa mengatakan bahwa awal mula persoalan ini dari Kuat Ma'ruf, saya berasumsi demikian bahwa memang Kuat Ma'ruf lah akar persoalannya. Jadi hubungan gelap, jeruk makan jeruk antara dia dengan Ferdy Sambo, dan skandal ini diketahui oleh Joshua, dan pada suatu kondisi tertentu Joshua dengan Ma'ruf bertengkar. Joshua juga lepas kontrol sehingga ia membuka aib antara Kuat Ma'ruf dengan Ferdy Sambo, sehingga terjadilah peristiwa berdarah di Duren 3. Jadi berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat di Bareskrim Polri, Kanit Dr. Suradi,
yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo LGBT yang dia sampaikan kepada Deolipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer, itu pasti keterangan yang dapat dipercaya. Karena tidak mungkin seorang pejabat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik menyampaikan sesuatu tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Jadi dapat dikatakan bahwa informasi yang diterima oleh Deolipa Yumara dari pejabat kepolisian itu adalah informasi A1, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa memang Ferdy Sambo adalah seorang punya orientasi seksual yang bermasalah. Itu. Istilah kerennya itu jeruk makan jeruk gitu. Saya kira hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never